Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah sallallahu. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bi minimum. Alhamdulillah wa bihal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi, sob. Kita bersyukur terus. Ini kunci kalau Anda nanti seandainya ada masalah, apalagi masalah hutang, riba dan yang lainnya, kuncinya bertawakal, semua berserah diri, bersyukur terus. Nah sekarang ini saya ada di Ayani Utara, perbaiki mobil saya, kebetulan Pajero saya gigi mundurnya nggak bisa gitu. Terus tadi saya mampir ke warung Padang sini. Warung apa nih Mbak? Warung Padang apa namanya? Warung Padang Anak Minang ya. Dekat pom bensin, sob, di Ayani Utara. Ini masakannya lezat. Saya tadi pesen gini, pesen jengkol, otak sapi, menyenangkan diri, sob. Jadi kalau kita sedekahlah untuk diri kita sendiri dulu, sob. Jadi saya tadi menyedekahkan untuk diri saya sendiri buat kenikmatan. Jadi otak sapi, jengkol, sayur nangka sama sayur singkong segala macam-macam. Wah luar biasa pesambalnya gitu. Jengkolnya empuk, sob, di sini. Terus saya manjakan diri dengan ngopi, sob. Gitu. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk orang lain, sob, utamakan untuk diri sendiri, untuk kenyamanan. Karena saya pengen ngopi, segala macam saya ngopi. Dan itu kita syukuri luar biasa. Pertama itu, tapi saya nggak ngomong itu. Ini teknik untuk bisa Anda ke depannya. Jadi gini loh, banyak orang datang ke tempat saya, nanya ke tempat saya, Kep Ridwan, saya minta solusi dong untuk menyelesaikan hutang riba saya, bla 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 segala macam-macam, rumit semua gitu. Padahal salah, sob. Allah itu menciptakan kita itu bukan untuk nyari solusi. Sejak kapan Allah nyari solusi? Itu hanya ikhtiar kita aja gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada Allah. Jadi tujuannya apa? Ibadah aja gitu. Jadi contoh ya, Kep, saya ibadah gimana? Sob, bukan hanya Anda yang ibadah saya nggak usuk terus kadang telat-telat segala macam-macam. Gak masalah, sob. Jadi intinya kalau ketika ibadah, jadi jangankan Anda gitu. Saya yang penting apa? Sholat dulu. Anda zina, Anda nggak kafir. Anda judi, Anda nggak kafir. Anda riba, Anda belum kafir. Tapi ketika Anda tidak sholat, kafir Anda. Itu. Jadi jangan sampai kita tidak sholat. Gitu. Mengabaikan sholat berarti apa? Tidak percaya dengan Allah. Gitu. Meskipun telat-telat. Saya juga sekarang ini tadi telat ya. Jadi setengah jam ini. Dan alhamdulillah di warung Padang ini saya disediakan tempat sholat. Gitu. Tadi saya nanya sholat di mana di sini. Ya ada lesehannya pakai sholat, luar biasa. Semoga restoran Padang ini dikasih keberkahan, diramaikan, itu doa kita. Gitu. Jadi siapa yang bantu saya akan doakan. Gitu. Doa orang lain, saya rugi? Enggak rugi kalau saya doakan. Contoh Padang ini benar-benar berkah dan banyak rezekinya gitu. Karena di sini menghadapi banyak perempuan itu karyawan gitu, karyawannya perempuan semua. Dan luar biasa kan gitu. Kalau ini berkah segala macam-macam, rezekinya banyak, mereka juga senang. Rugi enggak? Ketika kita mendoakan seseorang gitu, malaikat akan 1000 malaikat akan mendoakan kita balik. Lebih beruntung apa? Beruntung. Makanya untungnya orang Islam gitu. Kita ngedoain orang yang nggak kenal. Saya nggak kenal foundernya. Saya cuma dikasih sholat, bersyukur sekali. Saya tadi sholat saya berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan buat warung Padang ini. Saya doa juga, Allahumma la salah illa ma ja'altahu salah wa anta taj'alul hasana idza syi'ta salah. Ya Allah mudahkanlah segala urusan restoran ini, sehingga karena kesulitan datang darimu maka mudahkanlah ya. Tambahin, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa qini bidhalika aman siwa. Ya Allah berkahi kami rezeki yang halal sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah aku hanya takut padamu. Ketika saya doakan di sini, 1000 malaikat itu doain kita. Jadi nggak ada rugi-rugi ngedoain. Kadang-kadang kita sedekah doa aja kita malas gitu. Bagaimana Anda mau menyelesaikan hutang riba Anda? Kemarin saya luar biasa, sob. Saya dapat diskon padahal itu udah rumit, udah cashy segala macam-macam, udah rumit, ada aset lah nyangkut dengan aset lainnya, jadi 2 aset berbeda. Pakai nama orang lagi saya waktu itu kreditnya. Selesai kemarin, udah 4 tahun, 5 tahun selesai sekarang. Diskonnya nggak tanggung-tanggung, berapa persen? 70% lebih malah. Jadi kemarin, tapi kita harus siap kehilangan, sob. Ketika disetujui tadi, dia boleh cicil kok. Lu bayangin loh, dia yang nawarin, dia yang datang ke saya segala macam-macam, terus dicicil lagi. Saya nggak mau nyicil. Apa yang saya lakukan? Saya jual mobil saya satu, Outlander saya. Saya jual murah, saya jual pasaran 200 juta, saya jual cuma 173 juta. Rugi? Nggak rugi juga gitu. Karena saya harusnya bayar 400-500 juta, saya hanya bayar berapa? Hanya 50 jutaan, 70%-nya gitu. Belum itu bunga denda segala macam-macam. 4 tahun loh, 4 tahun 5 tahun. Kaget juga orangnya sampai dia datang, bener Pak Ridwan mau dibayar cash saya bilang. Selesai, dapat cash saya bayar langsung. Kehilangan mobil gak masalah, karena apa? Mobil Outlander saya pun itu dulu dapatnya dari riba gitu. Saya kredit segala macam-macam. Ngapain saya harus takut? Kayak rugi nggak? Nggak rugi, kenapa? Toh semuanya bukan punya kita, sob. Semuanya punya Allah. Ngapain kita rugi gitu? Kita doa, ya Allah,
berikanlah saya gantinya 10 kali lipatnya lagi. Mudah-mudahan saya bisa beli Evoque ke depannya, Range Rover gitu, buat istri saya gitu. Susah nggak susah itu. Saya kapan hari kehilangan pilang apa-apa. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia ketika menyelesaikan riba dia takut kehilangan asetnya, padahal asetnya dihasilkan dari riba gitu. Dan dia nggak yakin, nggak pede bahwa dia akan bisa punya rumah lagi atau punya rumah mobil lagi atau punya apapun lagi. Berat. Gimana mau selesai? Ikhlas dulu sob kuncinya. Saya ikhlas, rugi nggak masalah gitu. Villa saya 2 miliar, saya jual cuma 1,3 miliar 300 juta gitu. Laku ya udah, saya ngomong ke banknya. Bagaimana saya return 2,8 M kalau villa saya aja laku cuma 1,3 gitu. Kalau Anda bisa ngelakukan 2 miliar, silakan Anda yang lakukan. Kalau sekarang gimana saya bayar gitu? Saya nggak punya uang untuk bayar pajak, dibayarin sama dia. Oh gampang sih, diskonnya 1,8 M so. Saya rugi bila 2 miliar jual 1,3, berarti kan rugi 700. Tapi kan saya dapat 1,8. Lo cap kan bisa nego, bisa aja, tapi zolim sob. Kalau udah seperti itu, kalau saya mampu ya udah saya lepasin. Toh villa yang saya dipecat tuh jarang saya tempati. Toh saya lihat villa saya kalau disewakan ke manajemen, orang bule-bule yang nginep nggak tahu sama istri, dosanya kan saya, daripada panjang dosa selesai gitu. Saya stop kerjasamanya, saya selesai semua. Kok gitu cap ya dapat loh. Saya rugi nggak rugi loh, karena villa itu dapatnya dari apa? Dari riba juga kan. Dulu saya minjem bang, saya punya utang sampai 10 eman lebih saya pinjam bang. Selesai satu-satu. Dan sob, jangan milih waktunya. Wah, saya tadi bilang kita ini diciptakan Allah bukan untuk nyari solusi. Anda nanya saya, Cap Ridwan, saya mau ketemu mau cari solusi, salah sob. Saya nggak ada apa-apanya. Allah yang memberikan solusi. Kita diciptakan untuk beribadah dulu. Nah, ibadah kayak tadi, mungkin kita ini, Anda ini gini loh. Anda kan penganut riba semua nih. Kalau pasti lihat saya kebingungan. Sholat nggak usah, nggak apa-apa gitu. Saya dengar pengajian Gus Bah, ada satu konglomerat yang ngomong ke Gus Bah nanya, Gus, saya udah bangun masjid 1 miliar segala macam-macam. Oh, kamu kalah keren sama tukang beca. Loh, kok bisa katanya? Tukang beca katanya. Dia minjemin 50.000 ke temennya. Dia mungkin nggak tahu dia makan apa hari itu kalau dia minjemin. Luar biasa gak? Lebih dahsyat gak coba? Mereka tuh kalau si orang kaya tadi, konglomerat tadi ngasih 1 miliar pun makan masih bisa. Seluruh keluarga masih bisa. Ini tukang beca kan lebih dahsyat gitu. Makan hanya 50.000 dia minjemin 5.000, 50.000 lebih dahsyat dari 1 miliar. Kenapa? Karena dengan 50.000 dia nggak makan hari itu. Akhirnya apa dia mikir? Oh, ada singkong di depan rumah bisa dipotong, bisa untuk makan siang, makan malam segala macam-macam. Atau ada gelas setengah liter segala macam-macam. Di otaknya dipikir segala solusinya. Lebih dahsyat sob. Ini juga sama. Kayak saya nggak khusyuk, nggak masalah. Yang penting anda sholat aja. Jangan sampai anda nggak sholat, maksudnya kafir susah sob, susah dapat pertolongan Allah. Jadi ke saya pun bukan minta solusi, saya hanya ikhtiar aja. Solusinya dari siapa? Dari Allah. Kecuali anda ibadah, tanpa ibadah anda percuma. Nah, sholat pertama, saya takut dulu. Nah, anda sebenarnya yang kena riba ketika anda sholat, biarlah takut ketika anda mau rumah dilelang, itu jadikan itu ketakutan itu menjadi senjata anda gitu. Rumah mau dilelang, takut dilelang, anda terlunta-lunta mau ngontrak segala macam, malu segala macam-macam. Malu tadi kan malu pada Allah dulu, ya Allah. Ketika anda malu segala macam-macam, takutlah pada Allah lebih takut lagi, sehingga anda dipaksa untuk beribadah. Sebenarnya ketika anda kena riba, anda dipaksa untuk ingat Allah sekarang ini. Ketika anda nggak punya solusi, kok anda gampang sekali menyelesaikan riba? Nggak gampang juga. Saya pasrah sama Allah. Saya hanya orang bodoh sob, orang bodoh yang banyak kesalahan dan dosa. Saya hanya berbagi doang dulu. Urusan selesai itu urusan Allah. Ada yang selesai 4 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa selesai gitu. Saya tadi nyangka yang A yang selesai, ternyata yang C yang selesai, yang D yang nggak disangka-sangka. Yang tadi yang sulit ternyata lebih selesai gitu. Saya kemarin nego dengan bank BPR kita juga sama, kelihatan sulit banget itu cari solusi. Karena apa? Nggak mungkin 2,8 turun 1,3 gitu. Belum bayar pajaknya, mungkin bayar cuma 1,2 gitu. Jual villa juga susah gitu. Pada saat posisi susah-susahnya gitu. Ternyata mudah saya dijual. Mereka yang jualin, mereka yang cari nasabah, mereka yang ngurusin pajaknya. Gampang nggak gitu? Karena apa? Karena Allah, bukan karena saya gitu. Saya pasrah aja. Ketika rumit, saya tawakal sama Allah. Jadi berpasrah diri semua sama Allah. Gitu. Nah, takut itu pertama bagus sob. Takutlah pada Allah kalau anda minta bantuannya. Ketika takut, anda sholat daripada kafir, saya sholat. Ya udah nggak apa-apa, meskipun telat, meskipun nggak khusyuk, nggak apa-apa, sholat paksain gitu. Kalau bisa sekali sewaktu masuk ke masjid, sholat jadi makmum di masjid, berjamaah di masjid, kan lebih enak nikmati gitu. Yang kedua, cintailah Allah gitu. Belajar untuk mencintai. Yang ketiga, malu pada Allah. Ketika saya makan enak, kan saya malu gitu. Ya Allah, saya malu sekali sama Allah. Udah diberi makan nikmat, bisa ngopi, bisa semuanya nikmat, situasinya nikmat, dapat hujan lagi sekarang berkah. Mudah-mudahan doanya diberkahi. Jadi kehujanan ini berkah. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi, yang nonton ini bisa lepas riba semua gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi
udah semuanya nikmat segala macam. Saya malu sama Allah, masa saya nggak mau sholat gitu, cuma sebentar gitu. Saya tanya ke pegawainya, Mbak, masjid di mana? Jauh nggak? Jauh Pak, di kampung Jawa. Jalan kaki bisa nggak? Bisa gitu. Dia nawarkan sholat di sini. Ya Allah, alhamdulillah gitu, ada peluangnya. Apalagi nikmat mana lagi yang harus saya sanksikan gitu. Malu tiketnya. Saya tuh mungkin belum merasa kemalu, tapi saya paksain, saya niatin saya malu pada Allah gitu. Ketika saya dapat kenikmatan, saya malu pada Allah untuk ini. Mudah-mudahan gini sob ya. Jangan Anda panggil saya ustadz atau siapapun, karena saya banyak dosanya gitu. Saya ngomong gini bukan saya so tahu, bukan. Saya hanya dengar dari ustadz-ustadz aja. Jadi saya ngaji Sabtu pagi, Minggu pagi, dari siapapun, saya belajar dari siapapun gitu. Jadi saya belajar dari siapapun, yang saya omongkan ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya taat, bukan. Jadi saya malu kalau dipanggil ustadz gitu. Dan saya juga malu ketika dapat kenikmatan, tapi kita tidak mau berbuat baik kepada Allah gitu. Jadi intinya apa? Malu itu penting kepada Allah. Kalau bisa, takut dulu nggak masalah gitu. Takut nggak apa-apa, itu awalan. Anda takut di DC segala, udah gitu sholat. Nggak husu nggak masalah. Anda pulang betong mikir kemana-mana, ketakut nggak apa-apa. Telat-telat dikit nggak apa-apa. Setengah jam mau akhir mau asar juhurnya nggak apa-apa. Yang penting Anda sholat. Ibadahnya seperti tukang beca tadi gitu. Meskipun hanya sedikit, tapi karena cobaan Anda luar biasa, pengetahuan Anda luar biasa, pas-pasan segala macam-macam. Derajatnya lebih dari konglomerat yang ngasih nyumbang ke masjid gitu. Jadi itu sob, jadi takut dulu sama Allah. Dan ketika kita takut sama Allah, saya tanya, seluruh ketakutan kita, bayangin Allah tuh pemilik langit dan bumi. Kadang kita yakin loh, Allah pemilik langit dan bumi, tapi kita lebih takut sama DC, sama bank dan lain-lain. Pasrah aja, toh harta ya. Tujuan akhir kita ketika kita mati, itu apa coba tujuan akhirnya? Mati sob, kuburan gitu, akhirat gitu. Jadi kalau kita meninggalkan akhiratnya luar biasa gitu. Orang kaya itu sob adalah orang yang memikirkan akhiratnya, karena kayaknya kita nanti di akhirat gitu. Termasuk saya berbagi seperti ini. Saya doakan ya, Anda yang nonton ini kita berdoa bareng ya. Baca Al-Fatihah dulu, udah gitu kita doa, mudah-mudahan dimudahkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli ala Nabi hajamil awali wal akhir. Wa taqbilana bi hajamil hajat wa tutahhiruna bi hajamil syai'at wa tarfa'una bi indaka darajat. Wa tubalighuna bi asawdayati min jamil khairati fi hayati wa barakatuh. Wa ala wa sahbihi wasallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubana walidina warhamhum kama rabbana saghira. Wa jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyaini ma amatin innaka samiyun qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma fini bihalika nahramik wa fini fadlika man siwak. Ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah yang mengaminkan doa ini ya Allah di dalam hujan ini ya Allah. Hujan itu rahmat, turun rahmat ya Allah, maka berkahilah kami ya Allah. Maka mudahkanlah berkahilah rezeki kami ya Allah, sehingga kami hanya bergantung padamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalul hasna jasita sahla ya Allah, mudahkanlah segala rezeki kami ya Allah. Karena sulit itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasali wa a'udzubika min al-jubni wa a'udzubika min al-ghadabani wa al-faqri. Ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada tekanan ya Allah. Dari tekanan dari sifat malas ya Allah, dari sifat pelit ya Allah. Dan dari hutang riba ya Allah. Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan mubarakatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, angkatlah kami ya Allah, rezeki derajat kami ya Allah. Jadikanlah kami takut padamu ya Allah, jadikanlah kami malu padamu ya Allah. Jadikanlah kami semua yang mencintaimu ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Rabbi. Mudahkanlah segala usaha kami dalam memberantas riba ini, menghilangkan rezeki kami yang haram dari riba ini ya Allah. Dan mudahkanlah, berikanlah kami jalan keluar yang baik ya Allah darimu ya Allah. Karena sulit kita datang jauh dari mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan nambah yang lain dengan suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya sob ya, saya bukan ustadz. Kalau saya nasihati Anda tersinggung, kalau ada salah-salah mohon maaf ya, wajar lah. Saya cuma pengusaha sob. Jadi semua dari Allah semua. Kalau salah itu pasti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.